Ya, Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa, saya mengajak kita merenungkan dalam waktu singkat satu topik yang berbeda atau mungkin yang jarang didengar, disampaikan. Saya melihat sisi lain dari sukses, sisi lain dari keberhasilan. Karena itu saya membahas mengenai bahaya sukses atau bahaya keberhasilan. Dalam bahasa Inggris, danger of success. Dan ini saya bahas bukan berdasarkan satu teks secara ekspositori, melainkan satu penjelasan tematik. Jarang saya menjelaskan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam bingkai tematik. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah kampus STT Basom pada hari ini, tanggal 19 Oktober 2022. Kita baca dua bagian Alkitab, firman Tuhan dalam Kejadian pasal 39 ayat 3. Dan setelah dilihat oleh tuannya, ini konteksnya Yusuf yang sudah ada di pembuangan. Dan pada waktu tuannya Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ada istilah di sana berhasil, kata dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya dalam beberapa terjemahan, King James Version juga NIV menulis prosper. Dan Tuhan membuat makmur. Dan Tuhan membuat makmur. Yusuf dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi sebenarnya tidak ada kata berhasil di teks ini. Namun kalau kita melihat secara yang kasat mata, maka banyak orang merujuk pada teks ini, hidup berhasil seperti Yusuf. Tuhan membuat Yusuf berhasil. Sebenarnya lebih dari itu. Tuhan membuat Yusuf makmur dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Lalu kita membaca lagi dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 14. Daud berhasil, dalam bahasa King James Version, behaved. Daud berperilaku baik di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Kuncinya Tuhan menyertai. Immanuel, maka hidup kita dalam konteks Yusuf dibuat makmur, dalam konteks Daud dibuat berperilaku baik. Nah, dari teks ini, Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan, apakah Yusuf dan Daud benar-benar berhasil? Mereka berhasil? Kalau Tuhan yang membuat mereka berhasil, atau Tuhan yang membuat mereka prosper, ya makmur, Tuhan yang membuat mereka berperilaku baik, apakah mereka boleh dikatakan they are successful person? Dan tentu saya mengatakan tidak. Mereka tidak berhasil karena bukan mereka yang membuat, melainkan Tuhan yang membuat. Lalu pertanyaan saya, untuk apa mereka berhasil? Kalau mau disebut berhasil, untuk apa Yusuf menjadi makmur? Untuk apa Daud berperilaku baik dalam segala perjalanan dia? Untuk apa? Nah, mari kita simak uraian berikut ini. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, keberhasilan atau sukses adalah kata yang paling disukai oleh hampir semua orang. Ya, sejak kecil saya dan mungkin saudara mendengar kata-kata sukses, berhasil. Orang berkata, saya harap anak ini menjadi anak yang berhasil. Supaya kita menjadi orang yang berhasil. Berhasil apa? Studi, kerja, karir, dan juga berhasil membangun hubungan, berhasil usaha, berhasil membuat keluarga, berhasil apa saja. Dalam segala hal, orang mengharapkan, berekspektasi berhasil. Nah, berhasil menduduki posisi tertinggi, menjadi pemimpin. Dulu lurah, kemudian camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Itu harapan orang normal ya.
harapan itu normal sekali. Menduduki posisi tertinggi. Dulu dosen, kemudian jadi pembantu wakil ketua 1, wakil ketua 3, lalu ketua. Itu wajar. Bukan satu hal yang salah, itu wajar. Atau upaya orang memperoleh keuntungan banyak, itu wajar. Dan itu berhasil. Menyimpan harta banyak, itu berhasil. Memperoleh yang diinginkan, atau juga sampai usia lanjut, itu dianggap berhasil. Ini pendapat-pendapat pada umumnya. Karena itu kata sukses atau berhasil menjadi cita-cita, dan untuk itu dijadikan motivasi. Ayo berhasil, ayo maju, berhasil. Dan muncullah slogan sukses, successful, berhasil. Kata berhasil menjadi kata yang populer. Saya sering mendengar orang, Pak Stefri, sukses ya, Pak, bersukses ya. Saya nggak suka. Saya adalah orang yang paling tidak suka berpikir berhasil, dan saya orang yang paling tidak suka mendengar orang berkata, Pak Stefri, successful ya, berhasil ya. Kenapa? Saya mengatakan karena berhasil itu berbahaya. Bagaimana mungkin kita menyampaikan berhasil ya, berbahaya? Ya, mari kita perhatikan. Saya membahas sisi lain dari berhasil. Saya tidak anti berhasil. Saya tidak anti keberhasilan. Tapi saya mau membahas sisi lain dari kata sukses. Bapak Ibu sekalian, keberhasilan bukan hanya menjadi cita-cita, slogan. Bahkan yang paling mulai buruk menjadi tolok ukur. Jadi nilai orang itu dianggap bernilai kalau dia berhasil. Ya, orang itu dianggap terhormat, nilainya bertambah karena berhasil studi, berhasil kerja, berhasil dalam banyak hal. Nah, bahkan menurut pemikiran saya, yang paling celaka tadi agak kurang. Sekarang bahaya celaka. Berhasil menjadi tujuan hidup. Tujuan saya berhasil hidup. Tujuan hidup. Berhasil menjadi tujuan studi. Berhasil menjadi tujuan kerja. Berhasil menjadi tujuan pernikahan. Berhasil menjadi tujuan berkeluarga. Saya pikir ini sudah sudah berbahaya. Mari kita perhatikan. Karena berhasil dijadikan tujuan, maka bukan sedikit orang berhenti pada tujuan, yaitu berhasil. I have been successful. Saya telah berhasil. I have been successful. Saya sudah selesai. Because this is my goal. Ini tujuan saya. Saya sudah mencapai tujuan. Berhasil. Nah, bahkan demi keberhasilan orang berambisi. Sampai rela menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, yaitu berhasil. Berapa lembaga Kristen bahkan menyukai kata berhasil. Muncullah yayasan sukses. Ada sekolah juga kata berhasil. Bahkan gereja, ada gereja di Indonesia namanya ada istilah successful. Ada lembaga-lembaga gereja, yayasan successful ministry. Nah, ini yang karena memang menyukai berhasil. Saya tidak menyukai kata berhasil. Kenapa? Karena toh Tuhan juga yang membuatnya. Kalau memang kita mengaku kata berhasil, toh Tuhan juga yang membuat Yusuf berhasil. Daud berperilaku bagus dalam perjalanan kehidupannya. Pertanyaan saya, benarkah Allah menghendaki kita berhasil? Coba simak, renungkan baik-baik. Benarkah Allah menghendaki saya berhasil? Benarkah keberhasilan kita adalah tujuan kita yang sebenarnya? Wow, mari kita simak firman Tuhan. Ya, pengertian sukses. Ya, oke, secara umum pengertian sukses dan juga oleh para ahli, saya rangkum karena khotbahnya waktu singkat, saya rangkum demikian. Berhasil adalah memperoleh hasil. Apa? Apapun yang diinginkan, yang diharapkan. Itu pengertian harafiah berhasil. Lalu muncul istilah para ahli. Berhasil adalah mencapai kebahagiaan, dan untuk mencapainya harus memiliki apa yang diinginkan. Dengan kata lain, saya perlu ini supaya bahagia. Saya perlu itu supaya bahagia. Ini pandangan para ahli. Dan yang kemudian, lanjut.
Para ahli yang lain juga berpendapat demikian. Saya rangkumkan demikian. Berhasil adalah mengenai cara mendapatkan, cara menjadi, getting, becoming, dan melakukan apa yang saya, engkau inginkan dan dinikmati dalam hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, evaluasi. Kalau demikian, saya tanya, apa saja keberhasilan satu gereja? Ada yang berani berkata, keberhasilan satu gereja adalah ini, dan itu. Jumlah jemaatnya banyak, gedung gerejanya baru, memperluas gedung gereja. Apakah itu keberhasilan according to God, sesuai dengan Allah? Apakah itu keberhasilan menurut Alkitab? Lalu, apa saja keberhasilan seorang hamba Tuhan? Saya mengatakan, saya tidak pernah berhasil. Kalau saya berkata saya melayani Tuhan selama 34-35 tahun, dari dahulu sampai sekarang, saya berkata di hadapan Allah dan di hadapan semua kalian, saya tidak berhasil. Dan saya pun tidak mau berhasil. Saya tidak mau berhasil. Bapak-Ibu sekalian, sukses dalam Alkitab ada kata yaras, artinya kata merebut atau mengambil kepemilikan, menjadi milik, sebagaimana yang kita bisa jumpai dalam Ulangan dan dalam American Standard Revised Version ada kata possesses, memiliki kepemilikan. Jadi saya berhasil kalau saya memiliki. Saya berhasil kalau saya memiliki dia menjadi istri saya. Saya berhasil kalau saya memiliki pekerjaan itu. Saya berhasil kalau saya memiliki kursi ketua. Saya berhasil kalau saya memiliki harta itu. Ini pengertian umum. Nah, sekarang kata sukses atau berhasil dipahami dalam hubungannya dengan keuntungan dan kemakmuran. Dan itu diungkapkan dalam Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Nah, lalu ayat yang ke-8, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini kata berhasil memang digunakan dalam kaitan dengan untung. Namun itu dengan penjelasan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya hidup lurus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu namanya yang namanya berhasil. Kenapa? Ini berkenaan dengan tanah Kanaan. Pergi ke tanah Kanaan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Lurus, berhasil artinya kita taat. Saudara, ketaatan adalah kunci untuk mengakibatkan keberhasilan. Mari, dalam kitab-kitab tambahan Deuteronomika, Tobit, Yudit, Baruk, Makabe, dan lain sebagainya, kata sukses pun dikaitkan dengan kemakmuran, kemenangan, hidup berkelanjutan. Oh, ada penerus. Senanglah kalau ada anak yang meneruskan kehidupan secara berkesinambungan. Itu pengertian dalam kitab-kitab yang tidak masuk kitab kanonik. Kitab-kitab dalam gereja Katolik. Dan kita tidak percaya. Namun, tidak mengakuinya. Namun, ternyata kata sukses dikaitkan dengan prosperity. Dikaitkan dengan victory dan continuity. Nah, begini. Sukses dalam Alkitab, saya menemukan dua hal minimal. Sukses adalah sinonim dengan keuntungan dan kemakmuran dialami sebagai akibat dari ketaatan. Akibat jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ya, supaya beruntung dan berhasil. Apa artinya? Keberhasilan adalah akibat dari ketaatan, bukan tujuan. Lanjut lagi. Dalam Kejadian 24 ayat 42, keberhasilan berkenaan dengan pekerjaan Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya. Saya yakin Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya. Maka Allah tidak terlibat dalam hidup kita apabila kita hidup tidak sesuai dengan kehendak Dia. Tuhan, kata
Tuhan, ini seorang yang bernama hamba dari Abraham, disuruh oleh Abraham untuk mencari istri bagi anaknya Ishak, menemukan Ribka, dan dia bergumul. Abraham bilang, jangan kembali ke Kanaan, tapi ke negeri nenek moyangku, dan bertemu dengan orang yang Tuhan tetapkan. Lalu dia berdoa begitu, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan ku tempuh ini. Kata berhasil ini berkaitan dengan sudilah engkau menolong saya untuk menemukan istri bagi Ishak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi keberhasilan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini ya, saya sudah fokus kita bukan pada berhasil, tapi pada ketaatan. Karena ketaatan kita sebagai dan akibat ketaatan adalah keberhasilan, bukan tujuan. Nah, fakta-fakta orang sukses, gambaran dalam kitab Hakim-Hakim, Bapak Ibu sekalian, kita sudah baca kitab Hakim-Hakim. Pada waktu umat Tuhan hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan, maka menjadi hidup makmur, hidup berhasil, makmur. Karena makmur, maka menjauh dari Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat, berdosa, lalu dijajah oleh bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan lain. Kemudian mereka menderita. Dan mereka menderita, mereka berseru. Dan Tuhan mengutus jas hakim. Di antaranya Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Samson, dan seterusnya. Dan mereka bertobat. Tapi kemudian setelah bertobat, mereka dipulihkan. Setelah dipulihkan, hidup makmur, ini berhasil makmur, akhirnya jatuh lagi dalam dosa. Terus menerus, berkali-kali hidup seperti itu. Dan ini pun pemandangan manusia pada masa ini. Demikian pula dengan nabi-nabi. Gambaran dalam kitab Raja-Raja 1 dan 2, jatuh bangun umat Tuhan. Ya, pada waktu mereka mendengar firman Tuhan, mendengar nabi berbicara, mereka hidup dalam kemakmuran karena hubungan beres dengan Tuhan. Namun, setelah makmur, mereka berhasil. Lalu mereka menjadi jahat dan bangkitlah bangsa melawan menjajah mereka dan mereka menderita. Kemudian Tuhan membangkitkan nabi. Nabi berkhotbah, mereka bertobat, pulih lagi, dan makmur lagi, berhasil lagi. Tetapi jahat lagi, terus menerus. Itulah namanya sangat berbahaya. Kata makmur, prosperity, kata keberhasilan, sangat berbahaya. Nah, bahaya sukses dalam Ulangan 8 ayat 8. Menjadi berhasil namun melupakan Tuhan dan menjadi tinggi hati. Dalam ayat yang ke-7 sampai 10 Ulangan 8, negeri itu digambarkan penuh dengan makan roti, tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apa-apa, suatu negeri yang banyak batu mengandung besi, dan engkau akan makan dan engkau akan kenyang, dan engkau akan memuji Tuhan. Tetapi ayat 11, seperti ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Lalu ayat 14, jangan engkau tinggi hati. Kenapa? Karena makmur, karena berhasil. So, bahaya keberhasilan. Demikian pula setelah usia menjadi tinggi hati dan dia merusak, berubah setia. Jadi waktu usia sebagai raja dan dia berhasil membangun kerajaan dan menjadi kuat, tapi dia menjadi tinggi hati. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16. Akhirnya hancur. Nah, menjadi sama seperti dunia. Roma pasal 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan ukuran berhasil. Gereja tidak boleh menetapkan ukuran berhasil pada standar dunia. Harusnya pada standar Allah, yaitu mentaati Allah. Itulah ukuran berhasil orang percaya. Ukuran berhasil orang percaya yaitu ketaatan dan kesetiaan. Bukan pada standar makmur, banyak uang, mendapatkan yang diinginkan. Itu bukan cara Alkitab. Maka itu Tuhan berkata, jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Tuhan mengajar kita gerejanya untuk berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Dan sukses itu, setan bukan hanya setan yang mencobai kita. Keberhasilan juga adalah bahaya yang membuat kita dicobai dan jatuh. Kesimpulan, Tuhan tidak memerintahkan kita menjadi
berhasil. Tidak pernah ada firman, saya free, berhasillah. Tidak ada perintah itu. Hanya motivator. Para motivator yang muncul di televisi-televisi, yang diundang ke gereja, berhasil. Perintah, kamu harus berhasil. Alkitab tidak pernah memberi petunjuk, kamu harus berhasil. Melainkan, mentaati perintahnya. Ya, perintah Tuhan dirangkum dalam satu kata. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasih sesamamu manusia. Inilah perintah Tuhan. Tidak pernah ada perintah untuk berhasil. Perintah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang kedua, karena begini, banyak orang berhasil tapi gagal mengasihi. Kaya, berpunya jabatan, tapi korupsi. Karena memang tidak ada kasih. Yang kedua, Tuhan tidak menghendaki kita hanya menjadi sukses. Melainkan Ia menghendaki kita menjadikan kita sukses demi tujuannya. Ya, demi tujuannya. Kalau Tuhan izinkan kita jadi pimpinan, kita ada terima berkat, tidak berhenti di situ. Kalau Tuhan izinkan kita selesai STH, selesai MTH, selesai doktor, bukan berhenti di situ. Ada tujuan. So, mencapai sesuatu yang kita inginkan bukan tujuan. Ya, maka itu bukanlah sukses, bukanlah tujuan hidup kita. Sukses studi, sukses kerja, bisnis adalah untuk tujuan hidup. Apa itu tujuan hidup, Bapak sekalian? Tujuan hidup kita bukan tujuan ekonomis supaya memiliki posisi, bukan tujuan menguasai, tujuan politis, bukan tujuan psikologis seperti teori Abraham Maslow yang berbicara mengenai tingkatan manusia. Pertama self aktualisasi, kemudian mencintai dan dicintai, itu perlu, tapi bukan tujuan, dan bukan juga tujuan antropologis, melainkan tujuan teologis, yaitu apa? Mengenal Allah. Tujuan hidup manusia adalah tujuan teologis, bukan psikologis, bukan politis, bukan ekonomi, tapi tujuan teologis. Apa? Mengenal Allah, bersekutu dengan Allah, menjadi serupa dengan Allah, serupa dengan karakter Allah, dan melakukan kehendak Allah. Inilah tujuan untuk berhasil. Saudara berhasil untuk ini. Ya, saya mau studi STH, MTH untuk apa? Untuk bergaul dengan Allah, untuk mengenal Allah, untuk bersekutu dengan Allah, untuk menjadi serupa dengan Dia dalam hal karakter, dan untuk melakukan kehendak Dia. Bapak-Ibu sekalian, disimpulkan oleh Rasul Paulus, tujuan hidup kita adalah panggilan sorgawi dalam Kristus Yesus. Yaitu apa? Mengenal, bersekutu, menjadi serupa dengan Allah, melakukan kehendak Allah. Itulah panggilan sorgawi. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saya berhasil supaya saya apa? Bukan berhenti di berhasil. Ya, saya diizinkan Tuhan selesai STH, selesai MTH, selesai doktor. Saya diizinkan Tuhan menikah dengan si dia. Saya diizinkan Tuhan mendapatkan pekerjaan bagus. Untuk apa? Untuk panggilan sorgawi. Kalau keberhasilan kita tidak ada hubungannya dengan panggilan sorgawi, maka itu bahaya kejatuhan kita. Berhasil adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Yaitu apa? Melakukan kehendak Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Maka Allah melakukan baginya pekerjaan membuat kita mencapai tujuan Tuhan. Akhirnya, Bapak-Ibu sekalian, berhasil adalah akibat dari iman dan ketaatan. Bapak-Ibu, demikianlah firman Tuhan. Amin. Terpujilah Kristus.